Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Mardiana, baik-baik saja. Tapi ada yang ingin saya bagi cerita dengan Bu Mardiana hari ini. Oh iya, silahkan Bu Finsa. Apa topik percakapan kita hari ini? Saya ingin bercerita tentang permasalahan murid saya di sekolah, Bu Mardiana. Jadi, ada murid saya itu yang kalau mengikuti pelajaran itu selalu kurang bersemangat, begitu Bu Mardiana. Jadi mempengaruhi sekali eh, dia dalam belajar, jadi dia belajar tidak bisa optimal, begitu Bu Mardiana. Oh, begitu ya Ibu Finsa. Iya Bu Jadi Mardiana. Ibu Finsa ingin mendapatkan apa dari percakapan kita? Jadi semoga nanti dengan percakapan kita hari ini saya dapat menemukan solusi dari permasalahan murid saya tersebut, Bu Mardiana, sehingga dia bisa performanya dalam belajar nanti bisa lebih meningkat, kemudian tidak ada rasa malas lagi untuk belajar di dalam kelas, Bu Mardiana. Ya, baik Bu Finsa. Silahkan Ibu Finsa ceritakan situasi yang sekarang seperti apa. Iya Bu Mardiana, eh, ada murid saya yang pada saat pembelajaran di kelas itu dia selalu merasa kurang bersemangat, bahkan sampai tertidur pulas di kelas. Jadi ketika pembelajaran itu tertidur pulas di kelas, dia sendiri di belakang tertidur begitu Bu Mardiana. Dibangunkan Iya. teman-temannya saja dia tidak mau bangun, tidak bisa tertidur, betul-betul tidur begitu. Jadi tidak hanya Iya. sebenarnya ini masalah, tidak hanya saya alami. Jadi ada juga beberapa guru yang pernah cerita, sharing cerita begitu kepada saya yang mengajar di kelas tersebut. Anak ini memang waktu belajar itu selalu saja pekerjaannya tidur, tidur, dan tidur. Iya. Dibangunkan temannya, bangun sebentar begitu ya Bu, bangun sebentar. Nanti gurunya menjelaskan 10 menit, gurunya melihat ke posisi dia duduk, dia sudah tidur lagi Bu Mardiana. Jadi seperti itu Bu Mardiana Iya. situasinya. Pastinya seperti itu ya, Bu. Iya, Jadi kira-kira apa yang mempengaruhi kurang bersemangat dan tertidur di dalam kelas anak ini, Bu? begini Bu Mardiana. Jadi suatu hari anak ini pernah saya tanya, pada waktu di kelas itu pernah saya tanya, tetapi Ya. dia itu tidak mau menjawab dengan jawaban yang jelas. Ketika ditanya, "Kenapa, Nak, kamu bisa maksudnya bisa tertidur seperti itu di kelas?" Padahal waktunya pembelajaran, dia hanya tersenyum saja, tidak mau menjawab pertanyaan saya tadi, Bu Mardiana. Ya. Jadi Ibu Visa menginginkan situasi yang seperti apa, Bu? Jadi saya itu menginginkan sebenarnya dia itu mau bercerita, bercerita tentang masalahnya, apa yang dialami, apa yang dia rasakan saat ini, sehingga paling tidak ketika dia bercerita nanti, saya juga akan tahu kenapa dia bisa sampai kurang bersemangat dan eh, dengan leluasalah dia maksudnya cerita begitu Bu Mardiana, apapun yang ingin dia ceritakan kepada saya. Itu Bu Iya. Mardiana yang saya inginkan. Apa yang Bu Visa lakukan agar hal itu bisa terwujud? Oh iya, eh, saya itu ingin berbicara sebenarnya empat mata dengan dia. Jadi supaya dia bisa leluasa bercerita dengan saya. Pernah saya juga meminta perantara guru BK
dan wali kelasnya Bu Mardiana. Tapi anak ini masih belum mau bercerita, maksudnya belum mau bertemu saya untuk menceritakan hal itu. Seperti itu Bu Mardiana. Iya. Apa Ibu Finsa sudah pernah mencobanya? Ya, itu tadi yang saya katakan Bu Mardiana, saya sudah mencoba untuk berbicara dengan dia. Pada awalnya dia itu memang betul-betul tidak mau. Beberapa kali saya bekerja sama dengan guru BK, kemudian dengan wali kelasnya Bu Mardiana, agar saya bisa berbicara empat mata dengan ini anak. Nah, sampai akhirnya kali keberapa begitu, kali ketiga mungkin ya, akhirnya dia mau Iya. bertemu dengan saya Bu Mardiana. Jadi dia mau bertemu dengan saya, menceritakan apa yang sedang dia alami. Nah, ternyata dia itu kalau malam bekerja, jadi bekerja membantu orang tuanya Bu Mardiana. Kebetulan orang tuanya itu punya usaha warung makan. Jadi kalau Iya. malam pasti kalau tutup selalu di atas jam 10 malam. Dan kalau dia sudah pulang setelah membantu orang tuanya, pulang ke rumah itu, dia tidak bisa langsung tidur, jadi tidak bisa langsung istirahat. Ada, maksudnya dia itu melakukan kegiatan begitu, entah itu bermain HP, entah itu karena dia memang tidak bisa tidur, jadi bisa tidurnya itu dini hari. Pasti di atas jam 2 baru bisa tidur Bu Mardiana. Iya. Berarti anak ini begadang ya, Bu? Iya, begadang Bu Mardiana, seperti ada begitu, Jadi, kayak apa ada gagasan gangguan. Ibu untuk hal ini? Jadi gagasan saya untuk hal ini, saya ingin berkolaborasi lagi Bu Mardiana. Jadi berkolaborasi lagi dengan guru BK, kemudian berkolaborasi lagi dengan wali kelas, berkolaborasi juga dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas tersebut, agar untuk terus memantau dia. Jadi untuk terus memantau dia, bagaimana perkembangannya di dalam kelas, bagaimana situasinya sekarang ini. Paling tidak dengan dipantau nanti kita akan tahu perkembangannya, apakah anak ini masih tidak bisa tidur ketika malam hari, kemudian masih begadang, masih bermain HP sebelum tidur. Dia itu memang seperti ada gangguan apa tidak bisa tidur cepat begitu. Jadi ada gangguan insomnia begitu Bu Mardiana. Ya. Mungkin juga nanti bisa saya tanyakan, saya meminta nomor orang tuanya dari wali kelasnya, bisa saya hubungi orang tuanya untuk menanyakan juga tentang hal ini Bu Mardiana. Jadi kebiasaannya di rumah itu bagaimana ini anak. Begitu Bu Mardiana. Iya. Jadi apa yang bisa Bu Finsa siapkan untuk itu? Jadi saya harus terus menggali dulu Bu, menggali dulu cerita dari murid saya tadi. Jadi biarkan dia bercerita, bagaimana dia menceritakannya kepada saya supaya tidak ada rasa malu begitu Bu Mardiana, baru saya memberikan saran kepada dia bahwa tidur itu juga merupakan aktivitas yang baik untuk kesehatannya. Kalau dia tidurnya tepat waktu, istirahatnya cukup, pasti nanti ketika mengikuti pembelajaran di pagi hari di sekolah tidak akan ada rasa kurang bersemangat, kemudian tidak akan mengantuk lagi di kelas. Dan satu lagi, bermain HP-nya sebelum tidur itu paling tidak nanti dia kurangi begitu. Karena selama ini saya dengar dari teman sekelasnya juga, Bu Mardiana, dia itu sebelum tidur itu selalu bermain game. Jadi bermain game dengan teman-temannya yang
memang juga suka tidur malam, Bu Mardiana. Iya. Apa yang bisa memastikan hal itu dapat berjalan dengan baik, Bu Finsa? Ya, Bu Mardiana, tentunya yang pertama kali adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi dari semua pihak, termasuk orang tuanya juga, lalu pasti guru BK, saya sendiri, kemudian eh, wali kelasnya, guru yang mengajar di dalam kelasnya, termasuk saya sendiri ini juga harus apa ya, agar anak ini bisa mempunyai sikap terbuka, begitu Bu Mardiana. Jadi mempunyai sikap terbuka pada saya. Jadi masalahnya itu bisa diceritakan kepada saya, kemudian saya akan menjadi pendengar yang baik untuk murid saya ini, memberikan solusi, jadi memberikan solusi yang bermanfaat untuk dia, untuk kedepannya supaya dia menjadi supaya dia dapat mengikuti pembelajaran di sekolah itu dengan sebaik-baiknya. Begitu, Bu Mardiana. Jadi, apa yang akan Ibu Finsa lakukan setelah sesi percakapan kita ini? Rencana saya yang akan saya lakukan itu, saya akan terus melakukan Ya. pendekatan, Bu Mardiana. Jadi pendekatan terhadap murid saya tidak hanya kepada murid saya ini, juga kepada orang tuanya. Jadi supaya orang tuanya juga uh, mempunyai andil, paling tidak menasihati dia ketika di rumah, um, terus memantau, kemudian memberikan semangat, dan sebenarnya memberikan apresiasi juga, Bu Mardiana, bahwa membantu orang tua itu memang juga merupakan hal yang baik dan patut untuk dilakukan oleh seorang anak. Namun istirahat yang cukup di malam hari, tidak begadang di malam hari itu juga merupakan hal yang harus diperhatikan juga, supaya karena sebagai pelajar kan pasti bangunnya pagi-pagi, sekolah Betul masuk sekali, Bu. jam Iya. setengah 8, bangun pagi, itu adalah hal yang utama supaya nanti aktivitas pembelajarannya di sekolah juga akan optimal. Begitu, Bu. Iya. Siapa saja yang dapat mendukung hal itu akan berjalan, Bu Finsa? Tentunya dukungan dari rekan-rekan guru, kemudian wali kelas, Bu Mardiana, guru PK, orang tua juga, orang tua si anak ini tentunya akan sangat membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan murid saya tadi, Bu Mardiana. Mengapa Ibu Finsa ingin melibatkan mereka? Jadi saya pikir dengan melibatkan mereka itu tentunya akan lebih mudah untuk menemukan solusinya, Bu Mardiana. Jadi tidak hanya sekedar dari sudut pandang saya nanti bagaimana memecahkan permasalahan anak ini, sudut pandang dari rekan sejawat, orang tua juga, kemudian guru BK dan wali kelas, tentunya pasti saran-saran dari beliau-beliau nanti, cerita dari orang tuanya, bagaimana anak ini di rumah akan sangat membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan anak ini, Bu Mardiana. Iya. Jadi setelah rencana tadi Ibu persiapkan dan dengan adanya orang-orang yang Ibu libatkan, kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut? Iya, Bu Mardiana. Rencananya saya akan melakukan hal ini itu hari Selasa karena ada jadwal saya di kelas anak ini pada hari Selasa minggu depan, Bu Mardiana. Oh, iya. Ya, jadi Ibu Finsa akan melakukan rencana tersebut pada hari Selasa ya, yang akan datang. Iya, Ibu Rencana Mardiana, Ibu, betul. rencana Ibu menurut saya sudah sangat baik dan luar biasa, Bu. Saya harap Ibu bisa melakukan rencana tersebut dengan lancar dan saya doakan tujuan yang ingin Ibu capai dapat terpenuhi dan dapat mengatasi atau mencari solusi dari permasalahan yang Ibu rasakan dan yang Ibu alami. Ya, Bu Mardiana, terima kasih.
Insya Allah hari Selasa nanti saya akan melakukan pendekatan dengan murid saya ini eh, dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Kemudian apapun permasalahan dari murid saya nanti dapat terpecahkan dan semoga juga dengan menerapkan restitusi juga saya dapat menggali cerita-cerita yang lebih dalam dari murid saya ini tadi, Bu Mardiana. Betul sekali, Bu. Jadi kira-kira Ibu bisa menyimpulkan topik dari percakapan kita hari ini, Bu? Ya, Bu, jadi dari percakapan kita hari ini, yang pasti saya akan melakukan kolaborasi dengan guru, Ya. kemudian dengan guru PK, dengan wali kelas, dan orang tua murid saya tadi, agar dapat mengurangi kebiasaannya tidur di dalam kelas. Saya yakin jika hal kecil itu seperti kita sebagai seorang guru mau mendengarkan cerita dari murid-murid kita, kemudian memberikan saran-saran dan terus mengingatkan bahwa belajar itu adalah penting, istirahat di malam hari, istirahat yang cukup itu pun juga penting. Saya yakin anak ini akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi di dalam kelas ketika sedang mengikuti pembelajaran. Dan yang pasti juga ketika menggali cerita dari murid saya tadi, saya harus tetap menerapkan restitusi, Bu Mardiana. Begitu, Bu Iya, Mardiana. Terima iya. kasih, Bu Mardiana, sudah mendengarkan cerita saya hari ini. Saya sudah sedikit agak lega hari ini karena sudah mengeluarkan unek-unek cerita yang ingin saya ceritakan tentang permasalahan murid saya, Bu Mardiana. Sama-sama Bu Fisa. Semoga murid tersebut bisa kembali bersemangat dalam belajar dan tidak tidur lagi di dalam kelas dan semoga bisa optimal dalam mengikuti pelajaran. Ya, Bu Mardiana, terima kasih Ya. atas dukungan yang diberikan juga doanya. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar dan murid saya menjadi lebih baik lagi dalam mengikuti pembelajaran, Bu Mardiana. Terima kasih sekali, Bu Iya, Mardiana, semoga ya sudah Bu. mendengarkan Iya, cerita saya hari sama-sama ini. Bu. Iya. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.